Laut Cina Selatan memanas, militer TNI memperkuat pertahanan dengan membangun ini di Laut Natuna. Jenderal Andika Perkasa telah resmi menjadi Panglima TNI pada rapat paripurna DPR RI Senin 9 November 2021. Sebelumnya Komisi 1 DPR telah melaksanakan uji kelayakan calon Panglima TNI pada tanggal 6 November untuk mendengarkan visi misi Jenderal Andika. Seiring dengan pengangkatannya, kini Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membawa tanggung jawab baru. Dilansir zonajakarta.com, dari Antara News, salah satu pekerjaan rumah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ialah terkait memanasnya situasi di Laut Natuna Utara. Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menilai ada 3 pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ketiga pekerjaan rumah itu adalah tugas menjaga kedaulatan NKRI khususnya di wilayah perbatasan yang sedang memanas seperti di Laut Natuna Utara, perbatasan Papua dengan Papua Nugini. PR kedua adalah pertahanan cyber dan bawah laut karena beberapa tahun terakhir pertahanan cyber dan bawah laut Indonesia berulang kali bobol. Ketiga, menurut dia, meningkatkan kapasitas, kualitas, profesionalitas, dan kesejahteraan anggota TNI yang memadai dengan harapan bisa mendorong peningkatan kualitas anggota TNI. Terkait kondisi di perairan Natuna, media Malaysia memberitakan upaya militer Indonesia meningkatkan wilayah ZEE yang kemungkinan untuk menghadapi Cina. Kapal-kapal Cina diketahui warawiri di perairan Natuna hingga kondisi Laut Cina Selatan disebut memanas. Akhir-akhir ini, kapal penjaga pantai dan kapal penelitian Cina semakin meningkat keberadaannya di perairan sekitar Pulau Natuna, di mana perairan sekitar Pulau Natuna dikenal sebagai daerah yang kaya akan minyak dan gas. Situasi terkini di Laut Cina Selatan semakin memanas, menyusul tindakan agresif Beijing dan meningkatnya intruksi kapal penjaga pantai Cina di perairan sekitar Natuna. Atas kondisi tersebut, Indonesia telah bertindak untuk memulai pembangunan stasiun bantuan kapal selam di Pulau Natuna Besar. Pembangunan stasiun bawah laut itu kemungkinan besar merupakan reaksi Jakarta atas semakin banyaknya kapal milik Cina di sekitar perairan Natuna yang kaya akan sumber minyak dan gas. Dilansir zonajakarta.com dari laman Defense Security Asia, Cina mungkin mengincar ladang migas di sekitar Natuna seperti halnya Blok Tuna saat ini. Pada April tahun lalu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut mengadakan upacara menandai dimulainya pembangunan stasiun bantuan kapal selam di Pulau Natuna Besar. Tujuannya untuk memfasilitasi kapal selam Indonesia yang beroperasi di perairan yang terkena dampak. Stasiun bantuan kapal selam tersebut untuk mendukung operasi dan misi kapal selam TNI AL di sekitar perairan Natuna yang kini sering dikunjungi oleh kapal penjaga pantai, peneliti, dan nelayan Tiongkok. Dimungkinkan juga patroli kapal selam Cina telah mencapai dasar Laut Natuna, memaksa Indonesia untuk memperkuat infrastruktur kapal selamnya, memantau pergerakan aset dasar Laut Beijing. Dengan dibangunnya stasiun kapal selam di Natuna diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan operasi kapal selam Indonesia di wilayah yang juga tidak jauh dari perbatasan Laut Malaysia. Dimulainya pekerjaan pembangunan stasiun bantuan kapal selam dilakukan oleh Panglima TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, terletak dekat dengan Selat Lampa dan Laut Cina Selatan itu sendiri. TNI Angkatan Laut tetap berkomitmen bahwa peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas operasi merupakan prioritas dalam menuju TNI Angkatan Laut yang profesional, mandiri, dan tangguh, kata Laksamana Yudo yang sempat digadang-gadang bakal jadi Panglima TNI. Stasiun bantuan kapal selam di Pulau Natuna Besar akan dibangun di atas tanah 1050 meter persegi dan 2 bangunan 1008 meter persegi. Dibangun juga Mes Cipta di Lanal Rane dengan berbagai fasilitas termasuk kamar untuk anggota kapal selam. Dari stasiun bantuan kapal selam di Pulau Natuna Besar, kapal selam Indonesia dapat diluncurkan untuk melakukan operasi di Laut Cina Selatan.
Masalah Pertahanan Internasional, Jens pernah melaporkan pada awal 2016 bahwa Indonesia berencana membangun stasiun kapal selam di Pulau Natuna Besar. Angkatan Laut Republik Indonesia dilaporkan telah mengajukan alokasi 40 juta US dollar untuk membangun stasiun kapal selam. Laporan Jens didasarkan pada transkrip pertemuan antara Panglima TNI saat itu, Jenderal Gatot Nurmantio, dan Komite Pertahanan, Intelijen, dan Hubungan Eksternal DPR. Dari apa yang sudah terlihat, Indonesia secara bertahap mengembangkan fasilitas militer di Natuna menyusul ancaman invasi kapal penjaga pantai Cina di perairan dekat pulau yang kaya akan sumber daya alam itu. Natuna akan menjadi stasiun angkatan laut yang penting bagi militer Indonesia karena posisinya yang menghadap Laut Cina Selatan karena kekayaan sumber daya alam yang dimiliki pulau tersebut. Menurut Badan Pengawas Gas Indonesia SKK Migas, di bawah dasar laut di perairan sekitar Pulau Natuna merupakan ladang gas alam terbesar di Indonesia yang diperkirakan bernilai miliaran dolar jika dikomersialkan. Ladang gas alam di Natuna jauh lebih besar daripada yang ditemukan di perairan Maluku dan Makassar. Meski Indonesia tidak terlibat sengketa dengan Cina terkait masalah Laut Cina Selatan, namun belakangan ini semakin banyak kapal penjaga pantai negara itu muncul di perairan dekat Pulau Natuna. Anjungan minyak Clyde Bottleneck yang terletak di perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Natuna kini menjadi sasaran gangguan dari kapal penjaga pantai Cina dan kapal penelitiannya. Gangguan dari kapal Cina juga memaksa Jakarta untuk mengerahkan kapal perang serta penjaga pantainya ke Natuna untuk memantau aktivitas ilegal Cina. Media Malaysia menyebut bahwa tindakan agresif Cina di Laut Cina Selatan telah memaksa beberapa negara di kawasan itu untuk meningkatkan aset dan fasilitas infrastruktur pertahanan mereka. Tidak usah repot-repot, perang Indonesia bisa-bisa bikin Malaysia jatuh miskin hanya dengan tempatkan militernya di Natuna. Pembangunan postur ideal militer Indonesia terus digenjot oleh pemerintah. TNI sebagai garda terdepan penjaga marwah bangsa mesti dikuatkan demi sebuah kedaulatan. Sekarang postur kekuatan pertahanan itu sudah mulai nampak, hanya satu tujuan, demi jayanya Indonesia. Maka dari itu, supaya tidak gertak sambal saja dan menunjukkan jika Indonesia bakal tegas menindak setiap pelanggaran teritori, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya mempersenjatai Pulau Natuna melalui Minimum Essential Force alias kekuatan pokok minimum yang terbagi 3 tahap. TNI mulai mendorong maju arsenal perangnya ke perbatasan antar negara. Yang paling kentara ialah perkuatan Pulau Natuna yang dihuni oleh Batalion Komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, TNI AU. Anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat meradang seluruh kawasan. Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikkan ke Natuna.